Kenapa tertarik menulis? Eh, Cerbung yang bareng kita baca, cerbung pertama kita baca itu ada di ini sini. nih, Yang madu, ini nih. karena awal-awal niat nulis itu benar-benar buat healing. Sampai di sini juga tertulis apa namanya di bio gitu kan, Mm-mm. menulis jadi healing buat saya gitu. Barangkali ada adik-adik yang berminat menulis gitu kan, nggak tahu mau Betul. mulai dari mana. Betul. Emang mulainya dari mana? Ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat kisah. Selamat datang di channel Goresan Kisah. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Jadi buat teman-teman semua, di pertemuan kita kali ini kita mau apa namanya bikin podcast ya ceritanya. Kita mau bikin podcast tentang kepenulisan. Kebetulan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial ya, seorang penulis nggak terkenal-terkenal amat. Ya, langsung saja kita sambut. Siapakah dia? Mbak Ami Haura. Menulis status ya, menulis status Facebook. Halo, jadi coba boleh boleh kenalan dulu nggak sama Mbak Ami Haura ya? Mbak Ami Haura boleh silahkan kenalan dulu. Apa ya? Perkenalkan, nama saya Ami Saura. Kerjaan saya ibu rumah tangga, penulis status Facebook aja. Udah ya. Ya, jadi kebetulan dia ini, oh kebetulan ya bahasannya ya, santai aja. Kebetulan lagi. Ya, kebetulan malam ini tamunya spesial, spesialnya pakai karet dua. Pedas ya. Ya, jadi kita hari ini kedatangan tamu seorang penulis, Mbak Ami Haura Zahro, yang dia itu adalah istri saya. Cie. Halo. Oke, buat teman-teman semua. Jadi ceritanya kita rencananya kita mau bikin podcast tentang kepenulisan. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal penulis, soal ya literasi lah ya, Hmm. apapun itu bentuknya. Kebetulan ini set baru, studio baru nih, Mbak Ami. Kita yang pertama kali tag. Meskipun nanti tayangnya kayaknya bukan kita yang pertama kali. Kan Oke, di studio ini baru ini. iya Baru makanya ini baru pertama pertama. kali tag, tapi tayangnya karena kita rencananya kan tayang setiap hari Kamis. Nah, ada podcast yang sudah jalan, podcast Goresan Kisah itu tayang setiap hari Rabu. Jadi kemungkinan tayangnya yang sana dulu. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman, sobat kisah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Eh, kebetulan kita mau ngobrol dari mana nih? Kita mulai dari perkenalan dulu aja ya. Kita pengen kenal, eh, manggilnya apa nih? Teteh, Mbak, apa sayang? Panggilnya sayang lagi. Aduh. Oke, jadi boleh diceritain nggak Mbak Ami ini sebenarnya siapa sih? Aduh. Serius ini ditonton orang nih banyak nih. Aduh, Siapa ya? di dunia kepenulisan. Ya, Eh, beberapa waktu terakhir Seharusnya inilah. kan moderator membacakan CV saya gitu loh harusnya kan. Oh ya enggak dong, kita minta buat perkenalan Oh, sendiri ya, baiklah. untuk memperkenalkan diri. Jadi pengen diperkenalkan sebagai apa nih? Sebagai prison, sebagai seorang penulis. Untuk apa namanya? eh, ininya di dunia penulisan. Kira-kira mau diperkenalkan sebagai seperti apa? Silahkan memperkenalkan diri dulu. Apa ya? Aku jawab. Ya apa dong? Eh, Kegiatannya. eh, apa ya? Sebetulnya hmm, Mic-nya kalau bisa apa jangan ya? terlalu jauh.
Ya ayo coba. Oke, jadi eh, istri saya ini kebetulan seorang penulis. Jadi meskipun sekarang-sekarang ini lagi nggak begitu aktif ya menulis ya, Pensiun. pensiun katanya, nggak tahu nanti. Jadi dia sudah menulis beberapa buku, eh, buku-buku apa istilahnya? Novel, Bukan yang antologi, antologi ya. Ya, ini antologi. antologi ya. Ini beberapa nih karya-karya dia nih. Terus ini ada dua buah novel yang sudah terbit, Jalan Jodoh Syahira. Oh, yang pertama ini dulu ya, Misteri Rest Area. Nah, kalau yang mau beli nggak ada lagi. Soalnya belum dicetak ulang lagi gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau bisa komen. Nah, nanti kita coba usahakan cetak ulang. Oke, Mbak Ami, kira-kira mau nanya nih, gimana ceritanya bisa bisa eh, menulis? Jadi pertama pertanyaannya, kenapa kenapa tertarik menulis? Eh, kalau zaman dulu pas masih muda gitu kan, seorang penulis kayak wah banget gitu ya, kayak Hmm, profesi yang kok emang bisa nulis gitu kan, kok bisa jadi penulis, nggak tahu caranya. Udah gitu ada satu teman teman sekolah, kakak kelas waktu hmm. SMA itu jadi penulis gitu kan. Jadi kayak lihat dia tuh, wah hebat banget ya jadi penulis ya, gimana ya caranya gitu. Nah terus Jadi mulainya dari SMA, tertarik tertarik menulis. mm-mm, tertarik menulisnya awal-awal lulus lah, awal-awal lulus teman udah lulus berapa, 2 tahun di atasnya, 2 tahun di atas saya gitu kan, kakak kelas. Nah dia udah nerbitin buku. Pas ngobrol-ngobrol tuh, apa namanya, kok bisa nerbitin buku begini gini kan. Ya udah nyoba aja dari yang ibaratnya menceritakan pengalaman dia gitu Hmm, kan, mengisahkan hmm. perjalanan dia gitu. Nah terus udahlah, udah mulai tertarik tapi kan belum berani nyoba, belum berani apa namanya, belajar juga, belum ada waktunya, belum sempat, belum tertarik belajar, cuma udah tertarik pengen jadi penulis, maksudnya udah tertarik sama profesi penulis gitu. Nah pas pandemi itu, pandemi COVID 2020, orang kan di rumah aja itu kan, mulai pada gabut kan. Nah mulai di Facebook itu mulai pada booming tuh, pada nulis cerbung-cerbung di grup-grup. Nah, salah Itu satunya dapatnya dari mana tuh? Bisa dari suami tahu. saya. Dari suami saya waktu itu, suami saya merekomendasikan buku. Kayaknya di sini ada Cerbung yang bareng kita baca, cerbung pertama kita baca itu ada di ini sini. nih. Yang madu, ini nih. eh, Itu ada yang ditulis buku juga Sama ya. penulisnya Mbak Mimi, Mbak Fisil Fisilmi Hamida. Mihamida. Nah, dulu tuh awal-awal awal-awal karena membaca itu, baru masuk ke grup penulisan punya Bunda Asma Nadia dan Kak Isa. KBM. Ya, Ya, sekarang komunitas sudah bisa menulis. sudah tumbang, sudah hilang, sudah hilang berapa kali itu grupnya. Nah, baru di situ awalnya jadi silent reader gitu kan, cuma baca-baca, tertarik, lama-lama komen, komen, komen. Hmm. Nah, apa tuh namanya? Mulai deket-deket gitu sama beberapa penulis. Ada Kak Linda, eh, banyak lah gitu kan. Mulai komen-komen, terus apa namanya, mulai lah tertarik, Hmm. pengen gitu. Ih gimana sih nulis? Ih gimana sih caranya? Ya udah nyoba aja gitu kan. Disaranin temen udah nyoba aja. Nah kalau malu bikin aja akun palsu gitu. Hmm. Nah disitulah mulai apa namanya, nyoba bikin akun palsu. Nah apa namanya, baru nyoba nulis karena kita tahu lah ya, maksudnya kita sadar diri gitu, ibaratnya nulis pertama pasti. Tapi itu tulisan pertama. Itu Iya, tulisan pertama. tulisan Di pertama situ tuh tulisan pertama. di akun palsu itu tadinya. Sebelumnya belum pernah nulis. Hmm, belum pernah kayaknya deh. Belum pernah Belum nulis. pernah kayaknya. Hmm.
Nah, itu juga salah satu alasan tadinya nggak izin sama suami. Karena emang bener-bener malu gitu. Maksudnya, eh, tulisan yang ala kadarnya, apa adanya, bisa dibilang. Mungkin kalau zaman dulu ada yang bakal komen tulisan sampah atau apalah gitu. Karena nggak tahu KBBI, nggak tahu apa namanya, segala peraturan literasi. Meskipun dulu apa namanya di sekolah juga diajarin dasar-dasarnya, tapi saya juga remi di bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa. Yang pertama itu nggak selalu harus yang terbaik kan. Eh, Nah, alangkah awal pasti semuanya jelek, semuanya juga pasti jelek. Nah, kita juga iya. belajar sambil jalan gitu ya. Hmm. eh jadi kebetulan memang saya juga suka nulis. Saya juga sebetulnya suka nulis. Nah, itu kan kalau suami kan sebenarnya udah lama dari itu sering nulis panjang. Nah, Nah, sebenarnya salah satunya s- inspirasinya itu. saya pertama kali nulis itu SMP. Oh. Itu nulis pidato. Beneran, menulis pidato. Jadi waktu SD saya itu pernah ikut lomba khitobah dulu namanya. Dulu lomba khitobah, lomba pidato begitu. Nah, kebetulan waktu SD saya lupa kelas berapa, kelas 4 atau kelas berapa tuh lupa lah. Waktu itu teksnya masih dituliskan sama ustadz saya, guru saya. Terus kemudian saya dapat juara dua. Itu tingkat tingkat kecamatan kalau nggak salah itu. Saya dapat juara dua. Nah, waktu di SMP itu oh enggak, bukan di SMP malah. SD masih kelas 6 atau nggak salah. Jadi ada lomba lagi. Nah, anak kelas 6 SD ya meskipun saya kan di ini ya apa namanya lomba khitobah itu kan teksnya kan tadinya dibuatkan ya. Nah, anak kelas 6 SD kalau nggak salah seingat saya itu sama kepala sekolahnya itu saya disuruh bikin sendiri teksnya. Ya, ya kayak gitulah, nggak bagus gitu. Jadi itu pertama pengalaman saya nulis tuh di situ justru. Nulis lomba teks itu. Sama kemudian setelah itu waktu nulis pidato waktu mau pemilihan ketua OSIS. Nah, di situ. Itulah pertama saya nulis. Awal-awal saya nulis ya. Eh nah, kalau nulis saya juga nggak tahu nih dibilang cerpen cerpen dibilang cerbung karena berpart-part gitu. Itu saya ingat, saya kelas 2 SMA, SMK, itu ada KKN. Ada tim KKN dari mana ya namanya ya? Universitas Ahmad Dahlan dari UAD. Itu mereka salah satu lomba ngadain lomba nulis. Tapi sebelumnya, sebelum itu pas awal masuk kelas 1 SMA itu saya punya teman namanya Slamet. Nah, dia tuh ngajakin saya nulis gitu karena dia suka baca gitu. Dia ngajakin saya nulis, bikin cerpen-cerpen gitu. Ya, saya nggak tahu kan cerpen itu harus berapa banyak, berapa kata gitu kan kita nggak tahu. Ya pokoknya saya nulis saja. Itu filenya masih ada di Facebook sampai sekarang. Judulnya ketika ketika batu nisan memisahkan cinta kita. Iya, romance nih, romance. Dark itu romance jangan-jangan. itu kalau saya baca sekarang lucu. Aduh lucu itu makanya. Jadi saya nulis, pokoknya senulisnya itu pakai HP, ya HP Cina dulu gitu kan. Nah, saya nulis di Facebook, dulu ada catatan namanya di Facebook itu, sampai 5 part dan selesai. Kalau nah, waktu kelas 2 itu kan ada lomba tadi tuh, lomba nulis cerpen tuh. Nah, tulisan itu tuh saya kumpulin. Saya kumpulin, saya jadiin satu, saya ikutin lomba. Menang tuh. Enggak lah, tahu nggak kenapa nggak menang? Kebanyakan. Ingat nggak dulu waktu zaman kita SMA? Waktu zaman kita SMA kalau kalau kita SMS nulisnya gimana? Singkatan. Singkatannya. Parah, parah. Nulisnya Ternyata lebih singkatan. parah daripada bahasa Indonesia Remedia. Parah Ya, itu. saya kan nggak tahu ya kaidah nulis cerpen harus bagaimana, ini bagaimana. Ya kita bahasa pelajaran bahasa Indonesia memang pernah Hmm. diajarin nulis cerpen gitu kan enggak kan? Saya ingat saya nggak pernah dah.
Paling ya nulis-nulis biasa gitu ya kaidah. Tapi kan karena waktu itu tulisan itu di Facebook gitu ya, dan mau ngedit itu males. Ya udah, itu dari part 1 sampai part 5, saya copy, saya masukin aja ke Word, habis itu saya storein. Itu nggak dapat, tapi sampai sekarang saya masih punya Eh, sertifikatnya. eh, Itu kita taruh di depan itu. Itu masih ada tuh. Saya punya sertifikat eh, peserta lomba menulis cerpen hmm, dari UAD itu. Ah, ini jadi malah hmm, jadi cerita saya. Nah, balik lagi nih, kita lanjut lagi nih. Itu kan pertama kali nulis, ya. hmm. Terus saya juga mau nanya nih. Eh, terus gimana perasaannya setelah sekarang, ya waktu itulah ya mungkin ya. Waktu itu bisa menulis, akhirnya bisa terbit buku juga. Itu perasaannya gimana? Nggak nyangka ya, karena awal-awal niat nulis itu benar-benar buat healing. Sampai di sini juga tertulis apa namanya di bio gitu kan, Mm-mm. menulis jadi healing buat saya gitu. Karena seperti yang apa namanya saya itu agak susah untuk mengekspresikan atau menceritakan hal yang apa namanya ya, yang mengganggu gitu kan. Mm-mm. Misalkan ada apa gitu kurang kurang bisa komunikatif dan terbuka sama orang lain. Nah, di menulis itu jadi jalan apa ya, kita mengeluarkan unek-unek gitu ibaratnya. Kalau Ya, saya potong nih. Saya pernah nulis tuh kata-kata begini, bahwa menulis itu adalah cara kita berbicara kepada orang lain di saat tidak ada orang yang mau eh, mendengarkan. bener bener bener. Lanjut, 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 lanjut. Nah, cuma kan namanya menulis cerpen gitu kan, tetap fiksinya banyak. Betul. Ibaratnya apa namanya? Di kisah nyatanya piring pecah, di cerpennya dapur yang pecah gitu kan. Hmm. Nah, kayak gitu cuma Majas lah ya, iya, majas lah ya. cuma itu apa ya? Cukup efektif untuk merilis berbagai emosi yang dipendam gitu kan dari dulu. Jadi makanya pas awal-awal itu tuh awal-awal nulis cerpen ya pengalaman pribadi cuma banyak fiktifnya. Kadang cuma pribadinya cuma satu paragraf, fiktifnya 1.000 kata gitu kan. Gitu sih. Untuk memenuhi kuota tulis ya, Ya, dipanjangin. dipanjangin. Nah, terus mulai belajar. Awal-awal tuh ingat banget tuh yang ngajarin saya itu Mbak Nakinita. Sehat selalu Mbak Nakinita. Itu pokoknya yang sampai nelpon berjam-jam pernah tuh waktu itu dimotivasi, Kok saya diajarin. nggak tahu ya? Kan lagi pergi. Nelponnya di sini ingat di telepon. Terus sama Mbak Adifa Hara. Eh Meskipun di Facebook dulu pernah ada kontroversi tentang siapa sebenarnya Adi Fahara, entahlah ya, entah itu benar-benar pokoknya terima kasih banyak untuk Mbak Adi Fahara dan Mbak Nakinita yang mengajarkan kaidah awal dasar Hmm. menulis gitu. Nah, dari situ mulailah ikut kelas. Sebenarnya sebelumnya udah ikut kelas, cuma Hmm. karena apa ya, materinya menurut saya malah bukan pemula gitu. Ini Mbak Adifa Mbak Nakinita tuh bener-bener ngajarin buat pemula banget gini baru. Dari awal ya, Dari benar-benar dari awal. awal. Nah, barulah dari situ mulai ikut kelas beberapa kali ikut kelas. Tentunya yang gratisan ya. Tentunya yang gratisan, yang murah. Nah, barulah mulai berani nulis serbung. Terus mau apa tuh namanya baru diajak tuh apa ada parade dulu kan banyak ya Hmm. parade menulis novel. Pokoknya dari apa tuh namanya yang lain udah kalau di menulis tuh kebanyakan tuh kayak ada angkatan-angkatan gitu loh. Hmm. Kayak angkatan tahun segini, angkatan tahun segini gitu kan. Nah, di angkatan saya di 2020 tengah sampai ke akhir tuh kebanyakan udah terbit novel, saya belum karena apa nggak berani. Karena nggak berani gitu kan. Nah, mulailah diajak tuh, ayo ayo nerbitin buku gitu kan. Nah, ta- awalnya tuh dari cerita ini dulu booming ya di KBM pertama tuh sampai Lumayan rame ya. 10.000 like.
mulai 12.000 like gitu kan, rame. 2021. 2021, 2020, iya Ini 2021. penerbitnya 2021. Editornya siapa nih? Kok kayak kenal? Tentu saja suami saya nih, hemat budget, hemat budget. Aduh, aduh, ya, 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 Nah, ya. mulailah. Nah, ini terbit mandiri. Misteri Rest Area ya. Oke, Nah, jadi berani buat milih eh modal nekat. biasanya, biasanya kalau orang orang menulis itu ada saat ibaratnya kayak dua dua mata koin. Orang suka nulis tuh biasanya jadi juga suka baca. Benar. Nah, eh kira-kira apa namanya? Penulis siapa atau mungkin buku apa atau mungkin bacaan apa yang pernah dibaca yang membuat eh, salah satu trigger pengen jadi penulis nih, pengen nulis nih gitu. Penulis penulis yang ini tentu Tapi Terelie. sebelumnya, tapi suka baca buku kan? Ya sukalah ya, ini Ya, bukunya kan. ya karena biasanya kan gitu kan Eh, dua ibaratnya dua apa mata apa sih jadinya saya jadi lupa ya. Damat Iya, Risau. dua mata pisau biasanya kalau orang suka nulis pasti dia juga suka baca gitu kan. Iya, Karena awal-awal emang suka baca nih. mm, Terutama buku-buku dari Terelie itu di atas, itu yang sering dibaca. Udah dari SMA ya, SMK ya, waktu mulai baca-baca buku Terelie. Nah, yang apa tuh namanya, yang pengen dari buku ini, jadi pengen nulis gitu, jadi pengen jadi penulis itu, yang apa tuh, daun jatuh tidak pernah membenci angin. daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Nah, itu Ini Mas Danar. ini koleksinya lumayan banyak ya. Nah, itu dari situ, pengen gitu menciptakan Mas Danar yang dicintai banyak orang, tapi juga dibenci banyak orang sekaligus gitu kan. Nah, Yang agak-agak ya gitu dah ya. ya agak-agak gitulah ya. Nah, itu dari situ. Oh, itu jadi ininya Terelie ya. Mm-mm. Kalau Abi itu apa? Buku favorit atau penulis Ya kita favorit? kita Kan panggilnya banyak ini kita mah. panggilnya Umi sama Abi aja lah ya. Kayak biasa aja ya. Ya kan, apa namanya, paling banyak baca buku jadi. Kalau saya mah novel ya kan, novel-novel. Ini Kalau semuanya dibaca. ya namanya orang seneng ya. Ya memang benar ibaratnya kayak kayak tadi saya dibilang orang yang nulis tuh biasanya pasti bacanya banyak karena dia punya butuh referensi kan. Benar. Contohnya kan dia pasti butuh referensi. Kalau saya sebetulnya eh seneng baca dari kecil. Dari kecil sudah senang baca. Dulu dari SD, dulu SD saya punya temen temen SD itu waktu awal-awal, saya masih ingat di core memory saya tuh masih ingat, saya tuh balapan baca gitu. Jadi waktu kecil tuh balapan baca sama temen, "Oh, oh, 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 oh," gitu. Jadi ada buku di sekolah itu, ya gitu balapan baca gitu. Terus waktu SMP juga sama, saya punya SMP punya kartu anggota perpus nggak? Punya Oh dong. punya ya. Kayaknya semuanya punya, tapi jarang ke perpus ya. Punya Kalau dong. kalau saya cukup lumayan kepake. Tapi ya itu tadi, karena saya sebetulnya suka baca, pengen banyak baca, tapi memang ya keterbatasan kan, keterbatasan tidak punya. Sampai akhirnya saya tuh pernah sampai saya punya mimpi saya pengen punya perpustakaan. Nah, ini salah satunya. Ini salah satu mimpi saya pengen punya perpustakaan pribadi, saya pengen punya banyak buku. Nah, di bawah masih ada buku-buku kita gitu kan. Nah, tapi saya kalau dibilang penulis yang berkesan lah ya, penulis yang berkesan atau buku yang berkesan. Saya lupa pastinya saya baca buku itu pas kapan. Saya lupa itu pas saya baca buku itu pas SMP atau pas SMA saya lupa. Tapi bukunya sampai sekarang masih ada. Saya juga lupa. Itu saya dapat buku itu dari mana saya lupa. Itu bukunya ada di situ tuh. Ini enggak. Yang mana ya? Oh ya itu tuh. Nah ini. Ini kalau di sini keterangannya ini dicetak tahun berapa nih ya? Tahun 2008. Tahun 2008 lah pokoknya. Ini bukunya SMA berarti. udah begini nih.
2008 masih SMP, kalau Oh cetakannya iya, 2008, 2008. kita masih SMP waktu itu. Ini bukunya aja begini nih. Ini saya Sejarah ya. sejarah saya, Buku tapi saya pertama jangan-jangan. saya nggak tahu dulu saya dapat buku ini di mana. Ini bukunya penulisnya namanya Hilma Anis. Hilma Anis, judulnya Jadilah Purnamaku Ning. Ini bahkan sampai sekarang saya masih ada kata-kata yang masih di memori saya, tuh masih saya ingat. Itu ada istilah di buku ini namanya yang diucapkan sama Ning ini, Kuat-kuat. ya, sama Ning ini. Jadi ini ya memang kisahnya tentang dunia pesantren ya. Tentang dunia pesantren. Itu ada istilah tentang namanya kekudung welulang macan. Nah, itu yang sampai sekarang masih saya ingat tuh, masih saya ingat terus. Artinya apa tuh? Kekudung welulang macan itu bahasa Jawa artinya eh, selimut atau memakai welulang itu apa ya? Kulit Kulit ya, kulit 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 harimau. harimau, kulit harimau. Jadi itu ceritanya begini kurang lebihnya bahwa banyak sekali orang yang mereka ini sebenarnya bukan siapa-siapa, mereka ini sebenarnya belum jadi apa-apa, tapi karena orang tua mereka itu misalkan orang besar atau orang hebat atau orang kaya, orang Hmm. punya, mereka itu berlindung di balik kekuasaan atau di balik kehebatan atau ya pokoknya hal semacam itu dari orang tuanya. Saya cukup relate. Kenapa relate? Ya, mohon maaf karena memang eh, kita orang yang tanpa tanpa saya mengecilkan orang tua saya tentunya ya, tanpa mengecilkan orang tua saya, kita bukan orang yang seperti itu dan saya melihat banyak ya kalau zaman sekarang mungkin ada orang yang dikasih sama orang tuanya banyak segala macam gitu kan, sampai Privilege ya. akhirnya privilege ini masih SMA sudah belinya mobilnya bagus gini-gini segala macam gitu ya. Padahal itu punya orang tuanya gitu. Nah, giliran ketika kasus baru ketahuan orang tuanya ternyata korupsi. Kok jadi ke situ ya? Ya itu. Jadi ini buku buku yang menurut saya itu ini masih membekas gitu. Saya juga nggak tahu nih Sampai saya sekarang masih dapatnya. menulis ini Mbak Hilma Hanis. Masih ya? Saya nggak tahu bahkan penulisnya Difilmkan kan? saya. Hati Suhita. Oh gitu ya. Hmm. Iya 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 iya. Saya malah belum tahu nih. Saya Hilma Anis itu siapa, ini siapa juga saya nggak tahu. Jadi bener-bener saya nggak tahu, saya nggak ingat ini saya dapat dari mana, saya juga nggak ingat. Soalnya ingat-ingat itu ada di rumah buku ini, tapi masih ingat quote-quote yang di dalamnya. Ya setelah itu ya banyaklah buku-bukunya. Kalau kalau saya jujur aja baca buku Terelia itu justru malah baru-baru ini, belum belum lama. Mm-mm. Ya sama kayak Keracunan buku-bukunya istrinya ya. Ustadz Salim Afilah kayak Iya begitu benar. begitulah, seperti seperti itu. Jadi itulah memang karena sebenarnya saya ya balik lagi ke yang tadi ikut KBM kan sebenarnya itu kan niatnya kan saya yang pengen nulis itu kan. Ikut KBM itu kan sebenarnya saya yang pengen nulis. Sayangnya nggak mulai start nggak ngelewatin start dulu. Iya, ya karena memang waktu itu kita kan tahu waktu kita COVID ketika orang banyak santai kan saya justru malah sibuk kan. Saya justru sibuk malah waktu itu gitu. Jadi ya ya akhirnya istri yang sampai selesai dan saya sampai sekarang belum selesai nulis sama sekali. Oke, sekarang apa namanya? Gimana perasaan udah menulis udah ya. Nah, mau nanya dong pengalaman spesial, pengalaman spesial saat nulis tuh. Boleh yang seneng, boleh yang sedih. eh Pokoknya selama nulis itu apa pengalamannya? Pengalaman yang spesial yang Hmm, selalu diingat. pengalaman spesialnya itu jadi punya temen ya. Jadi punya temen ya. Apa namanya sebelumnya nggak di sekolah atau di ini kan termasuk yang apa namanya kurang bergaul gitu Mm-mm. kan, introvert. Introvert. Sebenarnya bukan introvert aja. eh Malu gitu kan. Kalau berteman malu, ini itulah pokoknya. Nah, karena di Facebook ini nggak perlu tatap muka, nggak perlu ngobrol langsung, jadi mulailah apa namanya keberanian buat nyapa-nyapa orang, Hmm. ini deket sama orang. Nah, di situ
ibaratnya di menulis jadi punya keluarga baru meskipun keluarga online gitu ya kan. Kayak ketemu apa namanya Mak Asmi, Mak Santi, seperti Kak Nakinita, semuanya pokoknya apa tuh namanya rasanya deket aja gitu loh. Mm. Saling support kayak dulu awal-awal kan gimana cara kita melatih menulis kan itu ngikut event gitu kan. Nah, mereka kalau ada event di tag gitu kan. Kalau misalnya ini, ayo buruan, ayo hari ini deadline udah tulis belum kayak gitu. Hmm. Nah, itu Jadi termasuk punya support system lah ya. ada support system. Ya. Jadi mungkin itu juga alasannya kenapa saya nggak selesai-selesai, nggak nulis-nulis nih. Nggak punya support system ya. Iya. Kamunya juga nggak jadi support system saya soalnya. Parah. Terus apa namanya? eh nah dari situ apa namanya mulai punya apa ya? Ya jadi apa tuh? Bahagia gitulah. Punya kebahagiaan tersendiri di dunia maya ibaratnya. Punya keluarga, punya ininya. Kalau apa namanya udah gitu beberapa kali ikut event menang, Mm. jadi punya beberapa banyak buku gratis gitu kan. Dulu kan apa namanya? eh nggak ada budget ibaratnya untuk beli buku gitu kan. Ya daripada beli buku mending beli beras sayur gitu kan. Nah, terus lama-lama mulai suka baca, disupport lah sama suami, dibeliin buku-buku yang promo-promo dari Gramedia atau apa segala macam. Itu baru apa namanya? Mulai apa ya? Mulai lebih banyak keberanian buat nulis. Nah, makanya lahirlah buku yang kedua. Nah, ini saya potong dulu nih. Ini saya potong dulu tentang tadi beli banyak buku gitu ya. Mm-mm. Beli banyak buku. Jadi eh kita tuh punya pengalaman ya, Mia. Mm. Kita punya pengalaman kita itu jadi dulu itu kita nggak tahu kalau buku itu ya mungkin ya kita berdua memang nggak tahu ya. Kita berdua nggak tahu kalau buku itu ternyata ada buku yang ilegal, ada yang bajakan. Bener Yang nggak? legal, Yang legal, maaf, yang legal ya dan juga yang ilegal. bajakan, yang ilegal gitu. Jadi dulu itu kita bahkan saya sampai sekarang tuh masih punya nih. Ini harusnya saya minta maaf nih sama para penulisnya, tapi nggak tahu yang mana Maksudnya ya. Nggak tahu yang mana lah. Pokoknya ada. Jadi kita itu dulu eh, nemu ibaratnya di toko online ya, toko Mm-mm. kuning, toko hijau gitu ya. Itu buku itu kok murah-murah banget gitu ya harganya Mm-mm. gitu. Nah, akhirnya dari situlah kita beli tuh. Wah, beli buku nih kita, harganya murah nih, gini 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 segala macam. Lumayan banyak juga dulu ya. Ya adalah nggak banyak banget sih. Ada beberapa buku-buku yang memang ya kurang lebih begitu. Nah, itu memang karena kita tidak tahu. Nah, ternyata setelah kita tahu ternyata ada namanya buku bajakan. Mm-mm. Buku bajakan itu ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang para penulis-penulis itu bikin buku. Nah, bukunya itu dijual dengan murah. Nah, semenjak kita tahu dan ternyata ketika saya ngikutin follow akunnya Bang Terelie itu, wah, dan para penulis lain ya kayak sekarang tuh saya nge-follow juga kayak JS Hairen, nah, ada buku-bukunya juga tuh. Nah, itu mereka juga luar biasa perlawanannya terhadap buku-buku bajakan. Nah, ternyata setelah saya tahu, nah dari situlah kita mulai berhenti tuh Mm-mm. beli-beli lagi buku-buku murah di toko kuning gitu segala macam. Karena perlu kalian tahu bahwa menulis itu nggak gampang. Buktinya saya sampai sekarang nggak jadi-jadi tulisan itu. eh Sampai sekarang nggak terbit-terbit tuh satu buku pun gitu kan. Meskipun ya Sebenarnya sering nulis, sebenarnya banyak nulis, nulis, nggak selesai aja. nggak selesai aja gitu. Jadi ya kadang nulis di status ya kalau mau ngecek Instagram saya boleh gitu. Ada dulu suka nulis gitu-gitu. Jadi tapi karena nggak terkoordinir, nggak dikumpulin dan sebagainya itu Nggak fokus juga nggak ya. fokus juga. Jadi nulisnya kadang temanya ini, temanya itu semaunya sendiri gitu. Tapi yang jelas saya cuma mau bilang ternyata jadi penulis itu nggak mudah. Dan penghasilan dari penulis itu juga nggak dari menulis itu nggak besar gitu maksudnya. Royalti yang didapatkan itu nggak besar. Persentasenya. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin mendengarkan podcast ini gitu ya dimanapun berada, ya saya juga ikut menghimbau. Kalau kalian mau beli buku, cari aja buku yang asli di official store. Kalau memang mau beli belanja di online gitu ya,
atau langsung ke penulisnya atau ke penerbitnya atau kalau ke toko-toko buku yang legal lah ya kayak Gramedia dan lain-lain. Memang harganya lebih mahal. Memang harganya lebih mahal ya. Tapi ya balik lagi ketika harganya lebih mahal, penulisnya dapat setidaknya. Kalau kita beli yang murah kan ya penulisnya bengong aja nggak dapat apa-apa kan. Kasihan ya. Kasihan juga. Oke, jadi begitu. Mana ya? Ya, jadi insya Allah kita mau mudah-mudahan ya. Nanti kita coba bikin podcast menulis ini. Mungkin nggak panjang-panjang. Ini untuk awal ini sebagai perkenalan aja dulu. Siapa kita berdua gitu ya. Ya saya sih bukan siapa-siapa di dunia kepenulisan karena belum bisa ngomong apa-apa. Makanya saya juga pengen belajar tentang kepenulisan. Nah, kebetulan ada istri yang sudah menulis dan mudah-mudahan kita juga bisa nanti bisa banyak belajar. Karena setahu saya selain nulis novel, nulis cerpen sekarang atau kemarin-kemarin itu juga nulis puisi ya. Bahkan jadi mentor ya. Nah, mungkin itu kita bisa bahas di video selanjutnya ya. Sebelum nanti kita coba ngebahas lagi tentang ya tentang dunia penulisan lah sedikit-sedikit. Mungkin kita bisa sharing, bisa berbagi sama teman-teman gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kalau ada teman-teman ada yang mau bertanya boleh seputar kepenulisan, tentang menulis, tentang literasi gitu ya. Nanti kalau kita bisa jawab, kita bantu jawab. Nah, nanti tinggal langsung aja tulis di komentar apa namanya. Nanti kalau kita bisa jawab, kita bantu jawab. Oke, mungkin untuk sementara kita cukupkan dulu video kita yang pertama. Mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah ya, berbagi pengalaman lah ya, berbagi pengalaman tentang kepenulisan. Barangkali ada adik-adik yang berminat menulis gitu kan, nggak tahu mau Betul, mulai dari mana. betul. Emang mulainya dari mana? Ikut kelas. Harus ikut kelas dulu. Jangan modal nekat. Karena kalau misalkan udah terbiasa nulis apa tuh nulis asal-asalan, Mm-mm. terus tiba-tiba tahu yang benar, itu mulainya lagi susah. Hmm, Buat masukin materinya, kita nulis udah apa tuh namanya? Udah terbiasa nabrak aturan, mau dikasih ini jadi susah gitu. Lebih baik belajar dulu. ya, Ikut kelas banyak kelas online yang murah, yang gratis. Nah, bahkan yang mulailah dari gratis ya, bahkan yang gratis. mulailah dari yang gratis dulu biar nggak modal banyak. Oke, jadi eh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita ketemu Amin. lagi di video selanjutnya. Kita tutup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga share kalau sekiranya ini Bermanfaat. bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.